Assalamualaikum everyone, saya Hanan Silmi Nadia, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang materi pernikahan pada mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah. Di dalam buku Fikih Ibadah dan Muamalah terdapat pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada pengertian pernikahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan, faktor-faktor penting memilih pasangan, hukum pernikahan, tujuan nikah, rukun nikah, orang-orang yang tidak boleh dinikahi, hak dan kewajiban, suami istri, dan hikmah pernikahan. Yang pertama ada pengertian pernikahan. Apa sih pernikahan? Pernikahan itu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan syariat agama Islam. Salah satu dalil yang menerangkan tentang pernikahan pertama adalah Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Fankihu ma tobalakum minan nisa, yang artinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran berkaitan dengan pernikahan, yaitu yang pertama ada uqdatun nikah, yang berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Yang kedua zawaja, yang artinya pasangan. Yang ketiga mitsaqan ghaliza, yang berarti ikatan kokoh. Dan yang keempat mawaddah warahmah, yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu faktor penting memilih pasangan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dibagi menjadi 4. Yang pertama, satu agama atau keyakinan. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Yang ketiga, tetap melihara kesucian diri dalam pergaulan. Dan yang terakhir, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat istikharah. Bagaimana dengan hukum menikah? Hukum pernikahan bersifat kondisional. Artinya, berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan, yaitu jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asal pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak untuk menikah. Yang kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat besar, namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Yang ketiga, wajib hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinaan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Yang keempat, makruh, yaitu mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah. Dan yang kelima, haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat baik untuk pasangannya maupun untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada tujuan menikah. Yang pertama, tujuan menikah terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang lebih cinta, mawaddah, warahmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 dan 223. Yang ketiga, untuk memperoleh keturunan yang sah. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 11 dan 49 sampai dengan 50. Yang keempat, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kematian, kemaksiatan. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, yaitu keluarga sakinah. Hadis riwayat Jamaah. Selanjutnya ada rukun nikah. Rukun nikah diantaranya adanya calon suami dan calon istri, ada wali nikah, adanya 2 orang saksi, adanya akad atau siwot atau ijab qabul. Ternyata tidak semua orang bisa dinikahi. Berikut sebab haramnya wanita untuk dinikahi. Yang pertama karena keturunan. Yang kedua karena pernikahan.
Yang ketiga karena persusuan, dan yang keempat karena dikumpul. Sebab keturunan itu ibu dan seterusnya anak perempuan dan seterusnya ke bawah bibi, baik dari bapak atau ibu anak perempuan, dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kemudian sebab pernikahan yaitu ibu dari istri atau mertua anak tiri apabila ibunya telah dicampuri istri, bapak atau ibu istri, istri anak atau menantu. Sebab persusuan ibu yang menyusui saudara perempuan sepersusuan. Dan yang keempat, kemudian sebab dikumpul, yaitu saudara perempuan, istri bibi perempuan, dari istri keponakan perempuan dari istri. Setelah menikah, maka suami dan istri akan punya hak serta kewajiban. Yang pertama, kewajiban suami. Kewajiban suami itu yang pertama menjadi pemimpin, memelihara, membimbing, dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Yang kedua, memberi nafkah kepada anak dan istri. Yang ketiga, bergaul dengan istri dengan cara ma'ruf. Yang keempat, suami dan istri bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Yang kelima, memberikan kebebasan dan bertindak kepada istri. Oke, selanjutnya kewajiban istri, yaitu taat dan patuh pada perintah suami, selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, bersyukur atas nafkah yang diterima, dan membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Selanjutnya kewajiban suami dan istri, memelihara dan mendidik anak dengan baik, berbuat baik kepada anggota keluarga, setia dalam hubungan rumah tangga, dan saling membantu antara keduanya. Dan terakhir materi dari pembelajaran ini yang ada hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan diantaranya menenteramkan hati, menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, mendapatkan keturunan guna melanjutkan hidup yang berkualitas, membina silaturahmi kedua keluarga, menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Demikian materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam pada mata pelajaran fikih, ibadah, dan muamalah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.